cuman memang pada akhirnya khasnya itu ke kanan bawahnya ini. Jadi ketika sudah sampai ke kanan bawah, kita tetap harus sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk lebih memastikan apakah usus buntu atau ternyata penyakit lain, karena memang tidak semua nyeri perut kanan bawah itu usus buntu. Ya. Halo sahabat Hermina, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Cesar Al-Ahmed Damingo, di dalam acara podcast Hermina Talk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit yang biasanya sahabat Hermina semua sudah sering dengar nih, yaitu penyakit usus buntu atau nama medisnya adalah appendicitis. Nah, apa sih appendicitis itu? Lalu bagaimana gejalanya? Faktor resikonya apa saja? Dan kapan sahabat Hermina harus ke IGD? Nah, kita akan membahas lebih lanjut nih tentang itu. Jadi, jangan kemana-mana ya, didengarin terus sampai habis. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu adalah Dr. Fasti, spesialis bedah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat dokter ya. gimana, dok? Alhamdulillah sehat juga dok. Ya, jadi memang hari ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan dok, bahwa kita akan membahas tentang kasus appendicitis akut atau penyakit usus buntu ya dok ya. Iya. Nah, jadi memang penyakit usus buntu ini memang banyak nih di kalangan masyarakat yang masih beberapa banyak mitos yang beredar gitu. Tetapi sebelum sampai ke mitos, kita belajar dulu nih dok, sebenarnya appendicitis akut itu apa sih dok? Gitu. Ya, jadi appendicitis akut mungkin kalau orang awam itu sering kenalnya itu usus buntu ya. Ya. Jadi appendix atau usus buntu itu merupakan suatu organ kecil di mana letaknya itu di sekum atau di usus besar, di mana bentuknya itu seperti tabung atau seperti cacing, di mana untuk fungsinya sendiri sebenarnya tidak diketahui secara pasti ya dok, tapi dipercaya bahwa usus buntu ini merupakan salah satu jaringan limfoid, jadi berfungsi untuk pertahanan tubuh. Namun apabila appendix atau usus buntu ini dioperasi atau diangkat pun ternyata tidak mempengaruhi ke pertahanan tubuh. Jadi tidak masalah apabila harus diangkat karena suatu keadaan seperti tadi appendicitis ya, atau usus buntunya sudah meradang. Oh gitu. Berarti appendicitis itu sebenarnya memang organ yang ada di dalam appendix atau usus buntu itu sebenarnya memang organ yang ada di dalam tubuh kita dok ya. Tapi memang bisa meradang sewaktu-waktu gitu. Baik. Nah, untuk gejalanya awalnya dok, biasanya apabila usus buntu ini terinfeksi atau terganggu, apa saja dok? Oke, jadi kalau gejala awalnya itu biasanya pasien akan mengeluhkan adanya nyeri, biasanya di daerah ulu hati atau dekat pusar ya, di mana kemudian nyerinya itu berpindah ke kanan bawah. Nah, jadi itu salah satu patognomonik atau ciri khas dari usus buntu itu adalah nyeri perut di kanan bawah. Karena memang secara lokasi anatominya memang di kanan bawah kan gitu. Baik. Untuk nyerinya sendiri apakah bisa langsung dari tengah itu pindah ke kanan bawah atau ada fasenya dok, maksudnya ada waktunya? Biasanya sih ada waktunya, cuman memang pada akhirnya khasnya itu ke kanan bawahnya ini. Jadi ketika sudah sampai ke kanan bawah, kita tetap harus sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk lebih memastikan apakah usus buntu atau ternyata penyakit lain, karena memang tidak semua nyeri perut kanan bawah itu usus buntu. Ya. Baik. Bisa jadi penyakit-penyakit lain, cuman itu nanti biar diperiksa dulu kali ya sama dokternya sebaiknya gitu. Lalu sebenarnya penyebab utamanya appendix ini atau usus buntu ini bisa meradang itu apa dok? Oke, jadi gini kan, usus buntu itu bentuknya seperti cacing tadi ya. Jadi suatu ketika ada sumbatan, misalkan adanya fekalit ya, atau kita kenal dengan yang keras, di mana dia masuk ke sana sehingga terjadi sumbatan. Sedangkan kan usus itu sendiri menghasilkan mukus. Lama kelamaan mukusnya harusnya bisa dikeluarkan ke sekum atau ke usus besarnya, tapi karena ada sumbatan akhirnya nyumbat. Lama-lama kan dia jadi udem ya, jadi bengkak, meradang, terus lama-lama bisa nyeri, dan kalau misalkan suatu ketika bisa sampai ke tahap perforasi atau pecah. Nah, kalau udah sampai pecah, biasanya operasinya akan lebih sulit tuh untuk operasi angkat usus buntunya.
Nah, sebenarnya ada nggak ya dok faktor resikonya dok dari usus buntu ini yang menyebabkan pasien-pasien itu lebih rentan terkena usus buntu? Untuk biasanya sih berdasarkan epidemiologinya ya, Iya. kasusnya ini sering terjadi pada usia 10 sampai 30 tahun. Hmm. Kemudian sering juga terjadi pada orang-orang yang rendah konsumsi serat. Jadi artinya mungkin kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan, dimana akhirnya kan jadi keras. Nah, keras tadi yang akhirnya bisa nyangkut ke usus buntu itu. Baik, gitu ya. Nah, kemudian dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya sudah ngerasa sakit nih dok perutnya, mungkin nggak tahu dok ya ciri-cirinya ini usus buntu atau bukan, tapi masih ditunda-tunda dulu sampai dirasa-rasain, tapi makin hari makin lama, 3 hari 4 hari semakin lama itu baru periksa, apakah ada komplikasinya atau ada efeknya dok kalau terlambat? Jadi kalau usus buntu yang tidak pecah, biasanya misalkan memang usus buntu tapi belum pecah, itu operasinya insya Allah lebih aman ya dan lebih mudah juga. Tapi ketika ditunda-tunda akhirnya datang setelah sudah nyeri perut hebat, apalagi udah peritonitis yang kemana-mana, udah sampai terjadi abses ya atau penumpukan nanah di dalam rongga perut. Nah itu otomatis resiko operasinya akan lebih berat karena resiko infeksi juga, kemudian tingkat kesulitan operasi juga semakin sulit karena biasanya kan suka nempel ya. Jadi nempel kemana-mana, nanahnya kemana-mana. Gitu. Berarti usus buntu ini juga bisa pecah dok ya tadi ya, komplikasinya bisa. Kalau misalnya dia memang terlalu lama dibiarkan, seperti itu dok. Ya, baik. Lalu untuk penanganannya seperti apa dok apabila ada pasien yang datang ke rumah sakit itu datang dengan kondisi usus buntu dok? Untuk yang paling aman memang disarankan untuk kalau ternyata sudah tegak usus buntu itu memang appendektomi ya, atau pengangkatan usus buntu. Jadi intinya pengangkatan usus buntu ini tidak akan mempengaruhi ke kesehatan kedepannya, tidak akan. Jadi walaupun dipercaya sebagai organ limfoid, tapi ternyata ketika diangkat pun tidak memberikan pengaruh juga ke tubuh. Malah kalau dibiarkan sampai keadaan yang tadi yang pecah, justru itu malah risiko bisa terjadi infeksi ke seluruh tubuh, bisa sampai sepsis, bahkan bisa komplikasi meninggal karena kan operasinya lebih susah, perlengketannya kemana-mana. Berarti walaupun tidak ada usus buntu, karena ususnya diangkat nggak ada masalah dok ya, tidak akan ada perbedaan dengan orang yang sehat yang lain. Baik. Nah, lalu setelah itu ini yang paling banyak dok beredar di masyarakat, mitos atau fakta dok? Ya, mungkin saya izin tanya dok. Untuk biasanya mitos atau fakta dok bahwa makan biji-bijian seperti biji cabai, kemudian biji jambu bisa menyebabkan usus buntu dok? Oke, jadi itu sebenarnya dibilang mitos banget mungkin juga enggak ya, tapi lebih ke gini. Kita kan nggak mungkin sengaja memakan biji cabai, tapi mungkin ketika kita makan ternyata kita rendah serat, akhirnya jadi keras, mungkin di situ kali ya. Jadi numpuk ke situ yang tadi, balik lagi ke yang tadi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Lalu setelah itu mitos atau fakta dok, usus buntu bisa sembuh sendiri tanpa operasi dok? Sebenarnya kalau memang usus buntu kan udah peradangan, artinya infeksi, otomatis tetap minimal harus dilakukan pemberian obat dong, medikamentosa seperti antibiotik. Tapi kalau ternyata sudah tegak, tetap disarankan untuk operasi. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah diobati ternyata membaik, tapi pasti nanti akan berulang kembali. Rekurensi apabila masih nyeri itu bisa terjadi kurang lebih hampir 39% berdasarkan penelitian. Nah takutnya nanti ketika kambuh malah udah sampai ke keadaan yang perforasi. Berarti nanti apabila dibiarkan terus-menerus nanti malah bisa menyebabkan komplikasi yang berkelanjutan dok ya. Gitu. Baik. Yang terakhir dok, mitos atau fakta dok bahwa operasi usus buntu bisa menyebabkan komplikasi serius bahkan bisa sampai meninggal dok? Nah itu balik lagi ke yang tadi, apabila usus buntunya belum pecah sebenarnya operasinya cenderung lebih aman karena kan tidak terjadi perlengketan. Tapi kalau memang udah usus buntu yang sudah pecah itu kan udah gawat darurat banget dan itu memang operasinya akan lebih sulit. Namun justru kalau tidak dioperasi kematiannya justru udah pasti bisa terjadi karena kan infeksinya terus terjadi di dalam. Betul. Jadi tetap harus operasi. Baik, gitu ya. Nah dokter, jadi ini ada pertanyaan titipan nih dok dari teman-teman semua juga penonton podcast Hermina. Jadi sebenarnya fungsi dari usus buntu itu apa ya dok? Karena tadi kan dokter menjelaskan ada ya bagus, tidak ada juga tidak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa? Oke, jadi untuk fungsi pastinya tuh belum diketahui secara pasti ya dok. Tapi memang dipercaya bahwa
usus buntu itu merupakan salah satu jaringan limfoid, jadi fungsinya untuk pertahanan tubuh. Namun kan untuk sistem pertahanan tubuh di tubuh manusia sendiri kan bukan cuma di usus buntu ya, masih banyak organ-organ jaringan limfoid lain. Jadi meskipun nanti operasi ya, artinya pendektomi usus buntunya udah nggak ada, tapi ternyata tidak memberikan pengaruh apapun untuk kehidupan berikutnya. Berarti nggak ada masalah tuh ya? Tidak masalah. Oke, lalu pertanyaan terakhir nih dok, tipsnya dok, tipsnya supaya kita yang sehat ini semua tidak terkena usus buntu dok. Yang pertama yang pasti kita harus menjaga daya tahan tubuh ya, karena kan yang namanya usus buntu merupakan salah satu infeksi juga. Menjaga daya tahan tubuh, kemudian untuk dari makanan sendiri disarankan untuk memakan makanan tinggi serat. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa diet rendah serat ternyata mempengaruhi ke timbulnya usus buntu. Jadi pencegahannya otomatis kita harus makan makanan yang banyak seratnya untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan fekalit tadi di usus buntu. Betul, berarti contohnya sayur-sayuran dok ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu dok ya, bukan cuma makan nasi sama mie gitu dok ya. Nanti malah jadi cepat usus buntunya infeksi gitu. Nah, jadi sahabat Hermina, kalau ada gejala-gejala yang mencurigakan seperti yang tadi kita bahas, seperti perut kanan bawah terasa nyeri, lalu disertai juga dengan nyeri yang hilang timbul atau terus-terusan selama berhari-hari, maka sahabat Hermina semua wajib untuk periksa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Bisa ke dokter umum, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit Hermina. Tuh ya. Dokter Fasti ini merupakan dokter bedah rumah sakit Hermina. Beliau juga praktek di sini setiap hari. Untuk hari Senin itu polinya dari jam 5 sampai jam 7, Rabu juga dari jam 5 sampai jam 7, dan hari Sabtu dari jam 12 sampai jam 2 siang. Itu ya. Nah, nanti kalau misalnya nyerinya masih bisa ditahan, bisa ke poli dulu, periksa langsung sama dokter Fasti. Tetapi apabila memang nyerinya sudah tidak tertahankan lagi, udah sakit banget, gerak juga susah, sakit semua. Nah, teman-teman, sahabat Hermina bisa langsung ke IGD. IGD kita buka 24 jam. Mau pagi, siang, malam bisa semua ya. Nanti kita periksa, kemudian kita konsulkan ke dokter bedah yang sedang bertugas, utamanya dokter Fasti. Wah, nggak kerasa nih, waktu pembahasan kita sudah berakhir. Terima kasih untuk dokter Fasti atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya dok bagi sahabat semua, dan juga terima kasih bagi sahabat Hermina semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk di-share ya podcast ini, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.